Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi ijtihad dalam masalah keuangan kontemporer. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata alju yang secara hafriyah berarti sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ijtihad secara hafriyah berarti pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Arti ijtihad secara terminologi sebagaimana dijelaskan Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah mengerahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang rinci. Khudhari banyak menjelaskan bahwa arti ijtihad secara istilah adalah pengerahan kemampuan nalar seorang faqih dalam mencari hukum-hukum syar'i. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 4, Ar-Rum ayat 21 dan Az-Zumar ayat 42 serta Quran surat Al-Hasyr ayat 2. Ragam ijtihad dan tingkatan mujtahidnya. Yang pertama adalah ijtihad mutlak mustaqil. Ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma hukum dan kaidah istinbat yang menjadi metode bagi setiap pihak dan yang hendak berijtihad. Yang kedua adalah ijtihad mutlak muntasib. Ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode istinbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil. Yang terakhir adalah ijtihad tarjih. Ijtihad seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyadarkannya pada salah satu dari mazhab-mazhab kalisik. Ijtihad dalam konsep terkait lainnya adalah ijtihad menggali hukum dari sumbernya dengan menggunakan metode istinbat hukum tertentu. Istiba mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui argumen yang digunakan, dan taklid mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui argumen yang digunakan. Syarat-syarat mujtahid. Imam Al-Ghazali menyatakan mujtahid mempunyai 2 syarat, yaitu mengetahui dengan menguasai ilmu syara, mampu melihat yang zoni di dalam hal-hal yang syara dan mendahulukan yang wajib. Yang kedua adalah adil, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan. Menurut Wabah Az-Zuhali, seseorang mujtahid mempunyai 2 syarat yang harus dimiliki, yaitu mengetahui apa yang ada pada Tuhan dan mengetahui atau mempercayai adanya Rasul dan apa yang dibawanya juga mukjizat ayat-ayat Allah. Hukum Islam meliputi fikih, fatwa, qadha dan qanun. Tahapan penetapan hukum yang pertama adalah taswir, visualisasi masalah. Yang kedua adalah takyif, adaptasi. Yang terakhir adalah penetapan hukum. Adaptasi bentuk takyir dibagi menjadi 2, yakni adalah ada adaptasi sederhana dan adaptasi kompleks. Adaptasi sederhana mengadaptasi praktek keuangan baru dengan dasar fikih yang jelas. Contohnya, menabung di bank bisa diadaptasikan dengan akad simpanan atau pinjaman. Yang kedua adalah adaptasi kompleks yang digunakan dalam perumusan akad hybrid. Jika suatu akad yang tidak dapat diadaptasikan dalam suatu dasar, melainkan lebih dari satu dasar fikih. Contohnya adalah akad murabahah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, janji untuk membeli ditambah akad wakalah dan jual beli secara kredit. 2 pandangan dalam menyikapi ijtihad kontemporer dalam bidang keuangan. Yang pertama adalah pandangan terhadap legalitas masing-masing akad. Kelompok fokus pada pengambilan hukum fikih baik boleh atau tidak dengan mengagumi setiap tahapan fikih yang ada melalui pandangan legal formal tanpa memperlihatkan sudut dan tujuan akhir dari praktek fikih tersebut. Yang kedua adalah pandangan terhadap
makosid dari akad. Kelompok dalam pengembangan produk keuangan kekurangan fokus pada kaidah dasar yang dalam akad adalah melihat pada substansinya, bukan pada legal formal. Sehingga setiap akad yang dihukumi boleh secara parsial jika menjadi rangkaian akad yang diharamkan maka masing-masing akad jadi dihukumi haram. Makhraj Fikih DSN MUI terdapat Al-Tashir Al-Manhaji, Taqrir Al-Halal Al-Haram, I'ada An-Nazar, dan Takrik Al-Manat. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.